sesi itu bagaimana apa yang bakal kita dapatkan setelah kita lulus dari seleksi LPDP. Kalau sebelumnya fokusnya itu dari whole proses, bagaimana teman-teman semua bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Kalau saya sendiri akan lebih membahas apa yang harus kita lakukan setelah kita sudah mendapatkan beasiswa LPDP itu sendiri. Gitu. Nah, kenapa LPDP merupakan salah satu optional scholarship untuk teman-teman semua? Karena di sini uh, kita bisa bisa ngelihat bahwa banyak sekali benefit yang diberikan ya dari LPDP, dari registration fee ketika kalian nanti apply ke sebuah sebuah universitas, ada pemberian tuition fee full juga, book allowance, tuition fee juga tergantung ya, ada yang 50-50 tergantung section mana yang kalian nanti apply. Ada juga book allowance, research fund, international seminar fund, uh, journal publication dan lain sebagainya. Nah, di sini artinya di education funding ini LPDP menjamin seluruh awardee-nya itu akan mendapatkan eh, dukungan secara finansial untuk ke organisasi kampusnya. Dan dia juga mendukung untuk pengembangan secara personal maupun profesional dari awardee-awardee yang mendapatkan beasiswa LPDP. Yang poin kedua itu juga ada supporting funding. Supporting funding funding di sini di luar dari di luar dari supporting education. Contohnya kayak transportation, visa, health insurance. Jadi dana dana kedatangan, living cost yang nanti kalian bisa dapat secara per 3 bulan. International competition kalau kalian juga cukup kompetitif, kalian bisa mendapatkan dukungan juga. Terus untuk teman-teman yang mungkin mau mengambil S3 itu ada family benefit fund. Jadi mungkin juga kalian bisa kalau kalian mengajak pasangan itu khusus doktoral ya, itu bisa mendapatkan bantuan dan kalian juga akan bisa mengajukan emergency fund nanti kalau misalnya ada satu dan lain hal terjadi. Nah, selain itu benefit lainnya di luar dari funding, kita juga networking dan secara garis besar ada dua hal yang aku highlight di sini. Yang pertama departure preparation atau persiapan keberangkatan. Dan yang kedua itu ada network alumni. Jadi di nanti eh, seperti yang Cynthia bilang tadi di persiapan keberangkatan, nanti kalian akan bertemu banyak orang di sana. Pesanku, selama kalian nanti eh, ketemu banyak orang, maksimalkanlah koneksi di sana gitu. Karena kita nggak tahu, walaupun sebelumnya kita sudah punya pekerjaan atau mungkin sebelumnya kita sudah mengachieve banyak hal, tetapi saya yakin kalian bakal ketemu banyak banyak hal baru dan pasti bakal banyak juga teman-teman yang memberikan insight baru terhadap apa yang nanti bisa kalian lakukan ke depan dengan network yang sedikit. Kayak gitu. Nah, saya juga mau cerita sedikit, mungkin beda juga sama Cynthia ya. Kalau saya ini percobaan ketujuh untuk scholarship. Saya jadi 7 kali nyoba, yang ketujuh baru dapat LPDP. Jadi saya nyoba 4 kali AAS, 1 kali Chevening, 1 kali LPDP, dan LPDP yang ketujuh baru dapat. Artinya apa? Sebenarnya semua orang itu punya timeline yang berbeda ya. Dan dan apa ya, persistence dari masing-masing individu itu benar-benar diuji sih. Kalau ketika kalian apply beasiswa, karena at the same time mungkin kapasitas orang beda-beda dan aku nggak bisa bohong juga bahwa ada variabel luck di sana. Contohnya kayak di interview satu orang dan lainnya itu bisa beda-beda orang juga yang dapat kayak gitu. Jadi make sure bahwa apapun proses kalian nanti untuk ketika kalian apply beasiswa, ketika kalian sudah determine dan kalian sudah mengamini, sudah punya envision kalian bakal dapat beasiswa, just go for it. Walaupun berapa kali pun nyoba. Kayak gitu. Lanjut. Kayak what next sih? Apa yang bisa kalian dapetin setelah kalian, maksudnya apa yang harus kalian lakukan setelah kalian sudah mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, jadi ini aku ngeringkas menjadi 4 step utama. Yang pertama ada departure preparation yang tadi selalu kita mention itu ada persiapan keberangkatan. Itu kalau saya dulu offline dan saya juga sangat merekomendasikan online, sorry offline. Kenapa? Karena kalian akan bonding secara fisik, physically sama orang-orang di sekitar kalian nanti, teman-teman angkatan kalian.
Artinya nanti bakal banyak interaksi-interaksi, bahkan banyak informasi baru yang kalian nggak dapetin ketika mungkin kalian ngejalaninnya secara online atau daring seperti itu. Nah, ini mungkin eh, yang juga sering dilupain ya, document preparation. Jadi ada banyak juga case ketika orang-orang yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP, tetapi mereka lupa untuk mengecek kembali nih dokumen preparationnya. Sebagai contoh, em, dokumen IELTS. Dokumen IELTS ini kadang-kadang juga ada orang yang em, mereka mereka masuk apply jalur reguler sebagai contoh, tetapi nggak eh, mereka sudah megang LOA conditional dan salah satunya itu IELTS-nya kurang karena mereka menganggap oh saya sudah dapat beasiswa dan saya megang conditional, mereka nggak update IELTS-nya. Nah, mungkin hal-hal kecil seperti ini yang perlu kalian highlight juga, perlu kalian pastikan bahwa apa yang menjadi minimum requirement secara dokumen yang dibutuhkan, administratif yang dibutuhkan, itu seenggaknya ke fulfill. Itu pertama. Dan yang kedua, kalian juga harus bisa bedain apa yang menjadi kebutuhan application beasiswa dan universitas. Jadi kalau kalau aku pisahin nih antara dokumen universitas dan dokumen untuk apply beasiswa. Jadi listing barang-barang atau item-item yang ada di tiap-tiap folder itu beda dan sudah spesifik sesuai dengan kebutuhannya kayak gitu. Jadi setelah kalian dapat beasiswa nanti kalian recheck lagi nih apakah ada update, apakah ada yang kurang, apakah ada yang harus ditambah dan lain sebagainya. Nah, lanjut ke step yang ketiga. Nah, ini yang mungkin juga dianggap enteng ya, accommodation preparation ini. Jadi, akomodasi ini menurutku juga hal yang sangat penting untuk kalian pahami bahwa bahwa akomodasi itu sangat penting. Kalian sudah harus mulai mencari nih. Sebagai contoh, aku kemarin di Melbourne ini, aku berangkat bulan Juli, tapi aku udah apply dari bulan Januari karena emang occupation rate-nya di Melbourne lagi tinggi, contohnya kayak gitu. Kalian seenggaknya harus tahu dulu apa yang kalian akan hadapi gitu, karena kalian nggak bisa bergantung sama orang lain kan. Dan pastiin bahwa seluruh peralatan pendukung kalian itu suportif ke kalian. Kalian seenggaknya bisa dapat eh, eh, alat-alat yang bisa menunjang kalian kayak gitu. Lanjut, bakal ada academic preparation. Nah, ini step terakhir yang perlu kalian juga eh, pertimbangkan. Kenapa? Karena dalam academic preparation banyak orang yang mereka itu merasakan euforia nih ketika mereka udah dapat beasiswa, udah dapat sekolah segala macam, tetapi mereka lupa mereka harus isi KRS, mereka masih ada prosedur-prosedur yang harus mereka eh, eh, kerjakan sebelum mereka berangkat. Itu harus kalian listing juga gitu. Kalian harus bikin timetable-nya, kalian harus pastiin bahwa secara administratif kalian itu sudah fulfill semuanya. Kalian sudah terpenuhi secara 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 berkas gitu loh, baik dari beasiswanya ataupun dari universitas yang eh, menerima kalian kayak gitu. Jadi ini adalah highlight, ini adalah whole proses yang harus kalian persiapin ketika kalian sudah ketika kalian nanti sudah mendapatkan beasiswa dari LPDP.